ketemu lagi di alur film The Suicide Squad 2. Berkisah tentang tim anti-hero. Para pasukan anti-hero-nya adalah penjahat-penjahat super. Amanda Waller membentuk tim task force dengan wajah baru seperti Bloodsport, Peacemaker, Polka Dot Man, Kingshake, dan tak lupa si cantik dan seksi Harley Quinn. Setelah penjahat super ini berkumpul, mereka pergi ke pulau yang terpencil bernama Corto Maltese yang dipenuhi musuh. Misi mereka adalah menjaga laboratorium X Nasi dan menghadapi alien raksasa bernama Starro yang berwujud seperti Patrick Star, teman SpongeBob. Tak perlu panjang lebar, langsung saja ke intronya. Ceki cerot. Film ini dibuka di lapas Bel Rev, Amerika Serikat, di mana kita diperlihatkan seorang tahanan kriminal bernama Brent Dulan atau Seven sedang ngelamun di ruang istirahatnya sambil melemparkan bola bekel ke sasaran yang sudah Seven atur dengan tepat. Bahkan, Seven menggunakan skillnya untuk membunuh seekor burung pencak yang sedang terminggring dengan cara memantulkan bola bekel ke dinding lalu mengenai tubuh burung pencak tersebut. Saat itu juga datanglah Amanda Black Lurker, di mana Amanda ini akan menugaskan Seven menjalankan sebuah misi. Namun sebelum itu, Seven diberi bom nano di lehernya, agar saat Seven mencoba kabur dari misi, ia akan diledakkan. Seven kemudian dimasukkan ke dalam tim Task Force X yang biasa disebut Suicide Squad. Dan sekarang tim ini memiliki anggota baru yaitu Blackguard, Whistle, Mongol, Javelin, TDK atau The Terrible Kid. Dan untuk tim lama yaitu Captain Boomerang, Colonel Rick Flag, dan tentunya Harley Quinn. Untuk Deadshot, Katana, Croc, dan Dr. Junmon tidak ikut serta dalam film kali ini. Mungkin ada alasan tersendiri termasuk Will Smith yang memerankan Deadshot. Dan karena jadwal syutingnya lumayan padat, ia tak bisa memerankan Deadshot di film kedua ini. Dan mungkin di film selanjutnya ia akan tampil kembali sebagai Deadshot. Kita kembali ke tim Task Force X, di mana mereka ini diberangkatkan ke sebuah pulau bernama Corto Maltese untuk misi mereka. Sesampainya di dekat bibir pantai, mereka mulai terjun ke lautan. Satu persatu mendarat dengan sempurna, namun tidak dengan Whistle si manusia musang yang ternyata ia tak bisa berenang dan membuatnya tenggelam. Amanda dan rekan-rekannya pun hanya bisa terdiam dan ketun. Seven yang saat itu ada di dekat Whistle mencoba untuk menolongnya. Akan tetapi setelah sampai di tepi pantai, Seven mengabarkan kalau Whistle sudah mati. Tim Task Force X kemudian mempersiapkan senjatanya sambil diberitahu oleh Emilia Harcourt kalau di dalam hutan banyak tentara musuh. Di saat itu juga, Blackguard yang merasa tidak berdosa tiba-tiba melangkah ke depan dan mengungkapkan kalau dirinya membawa tim tentara bayaran untuk menjalankan misi. Alhasil tentara musuh pun menampakkan diri, membuat tim Suicide Squad mengalami panik yang sangat bahagia. Tindakan Blackguard membuat tentara musuh marah. Mereka pun menembakkan pelurunya tepat di wajah Blackguard. Harley kemudian meramaikan suasana dengan memasarkan bazooka, sedangkan Boomerang melemparkan senjata muter-muter untuk memotong beberapa tubuh tentara musuh. TDK menunjukkan skill hebatnya dengan melepaskan kedua lengannya lalu menggunakannya sebagai senjata. Akan tetapi itu tidak efektif. Mongol yang lupa makan kemangi mencoba untuk menjatuhkan helikopter, namun itu malah membuat sebagian tim terbunuh termasuk Boomerang yang tertusuk beberapa kayu lalu terkena baling-baling. TDK menghadapi ajalnya karena lengannya ditembaki para musuh. Begitu juga dengan Javelin. Sementara Mongol itu sendiri mati terbakar. Melihat timnya penuh dengan kebodohan, Seven pun sedih kegirangan. Ia memutuskan untuk melarikan diri dari kekacauan, dan dengan terpaksa, Amanda pun meledakkan bom nano yang ada di leher Seven. Amanda kemudian mengabarkan kepada tim Task Force X kedua yang baru saja sampai di pantai sebelah selatan. Dan ternyata tim pertama ditugaskan untuk mengalihkan perhatian musuh, sedangkan tim kedua bertugas menyusup lewat sisi lain pulau. Untuk mengetahui siapa saja tim kedua ini dan apa tujuan misi ini sebenarnya, kita akan flashback ke 3 hari sebelumnya, di mana kita diperlihatkan seorang tahanan kriminal yang sedang membersihkan gazebo penjara Bel Rev. Dia adalah Du Bois atau Bloodsport, seorang tentara bayaran mematikan yang pernah menembak Superman sampai masuk ke ruang ICU dengan menggunakan peluru kryptonit.
Ia juga pernah bekerja sama dengan Lex Luthor untuk menyingkirkan Superman. Saat ini juga Amanda dan ketiga anak buahnya datang untuk merekrut The Boys. Namun sebelum itu The Boys diminta menemui putrinya yang bernama Teyla di ruang pertemuan. The Boys diberitahu oleh Teyla kalau Teyla baru saja terancam hukuman karena telah mencuri jam tangan android serta mencuri sandal jepit milik Pak RT. Keduanya kemudian berdebat keras saat Teyla mengungkapkan bahwa The Boys adalah ayah yang buruk. Teyla juga mengungkapkan kalau Amanda Walker akan menindaklanjuti kasus Teyla dan bisa saja Teyla akan dimasukkan ke dalam penjara Pelrev. Mengetahui hal tersebut, The Boys pun marah. Ia langsung pergi kantor lalu mengancam Amanda dengan sebuah pulpen karena tindakan Amanda terlalu berlebihan. Di sisi lain, Teyla juga masih berumur 16 tahun. Amanda kemudian meminta The Boys untuk memimpin sebuah misi. Jika The Boys berhasil mengakhiri misinya, maka Amanda akan membebaskan Teyla. Dengan terpaksa, The Boys pun akhirnya setuju. Setelah itu, Amanda memperkenalkan The Boys ke rekrutan Amanda yang lain, yaitu Christopher Smith atau Peacemaker, seorang tentara bayaran yang senang dengan perdamaian dunia. Ia akan melakukan apapun demi mendapatkan perdamaian, namun untuk mendapatkannya, ia rela membunuh, berperang, dan sebagainya. Selanjutnya ada Nanobe atau King Shark, pangeran bawah laut pemakan daging manusia. King Shark memiliki tubuh yang kuat, bahkan tubuhnya kebal dengan peluru. King Shark lah alasan Krog tidak ditampilkan lagi, karena sebenarnya di film pertama King Shark lah yang ada di posisi Krog. Mungkin saat itu proses editing CGI pembuatan King Shark masih terbilang rumit, jadi mereka menggunakan Krog sebagai penggantinya. Kemudian ada Cleocasu atau Ratcatcher 2 yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan seekor tikus, dan ia dijaga oleh salah satu tikus bernama Sebastian. Dan yang terakhir, Abner Creo atau Polkadot Man, seorang pria dengan keahlian genetik yang tidak biasa, di mana tubuh Polkadot Man ini bisa melemparkan totol-totol atau biji kerambol sebagai senjatanya. Kelimanya kemudian diarahkan ke misi yang akan dijalankan. Amanda memberitahu tim tentang situasi di negara kecil Corto Maltese yang terletak di lepas pantai Amerika Selatan. Selama 100 tahun, Corto telah dipimpin oleh keluarga Herrera. Namun pekan lalu seorang jenderal bernama Silvio Luna dan rekannya Mayor Jenderal Meteo Seures mengambil alih pemerintah dengan kudeta militer yang kejam. Keluarga Herrera digantung dengan eksekusi publik. Silvio Luna juga termasuk orang yang anti terhadap Amerika. Amanda kemudian menunjukkan fasilitas penelitian era Nazi yang diberi nama Jotunheim, di mana Luna dan anak buahnya melakukan eksperimen berbahaya yang disebut Project Starfish. Project Starfish diduga bisa menghancurkan Amerika bahkan dunia. Dan untuk menghentikan Project Starfish, tim squad harus menemukan Dr. Gaius Grevus atau The Tinker, yaitu seorang ilmuwan yang menjalankan Project Starfish di bawah kendali Luna. Dan Dr. Gaius lah yang bisa mengantarkan tim squad ke Jotunheim. Karena kita sudah tahu misi serta semua anggota tim squad, kita kembali ke scene saat tim kedua sampai di pantai selatan Corto, di mana mereka ini melihat beberapa ledakan yang disebabkan oleh peperangan antara tim satu dengan tentara musuh. Harley Quinn dan Rich Flag yang masih hidup nampak kebingungan karena timnya sudah mati terbunuh. Harley kemudian menemui Javelin yang sedang sekarat. Sebelum meninggal, Javelin memberikan tombak atau lebih besinya kepada Harley, lalu mengatakan, gunakanlah tombak ini untuk... Dan Javelin pun mati. Karena ucapan Javelin terpotong, Harley pun kesal. Saat ini juga Harley tertangkap oleh tentara musuh. Sedangkan Flag kabur ke dalam hutan, namun ia juga tertangkap oleh sekelompok tentara. Karena hari mulai larut, tim squad kedua pun memutuskan berkemah untuk beristirahat. Sekitar jam 3 pagi, The Boys terbangun karena mendengar suara rusak-rusuk di sampingnya. Ternyata suara tersebut dari Polkadot yang tubuhnya terlihat penuh dengan benjolan warna-warni. Polkadot lalu pergi ke semak-semak untuk mengeluarkan biji kerambolnya. Setelah itu, Sebastian memberitahu The Boys kalau King Shark akan memakan Cleo. The Boys pun langsung menembak King Shark, akan tetapi peluru yang ditembakkan tak mempan terhadap tubuh Shark. Cleo mengambil perangkat seperti bolang untuk memanggil semua tikus di hutan dan mengarahkannya ke King Shark. Di sini terungkap kalau The Boys fobia dengan tikus karena ia terlihat jijik saat melihatnya.
Kemudian Cleo mengatakan kepada Shaq, "Kenapa kau ingin memakanku?" Shaq menjawabnya bahwa dirinya lapar. Lalu Cleo mengatakan kalau kita adalah teman dan sesama teman kita harus saling melindungi. Shaq pun sedikit tersadar dan berjanji akan menjaga teman-temannya. Pagi harinya, tim squad melanjutkan misi ke arah perkotaan. Akan tetapi Emilia menemukan keberadaan Ridge Flag yang tak jauh dari tim squad berada. Amanda pun langsung menugaskan tim squad untuk menyelamatkan Ridge Flag terlebih dahulu. Tim squad kemudian menemukan sebuah kelompok yang diduga sebagai tentara bayaran Sekutu Corto serta kelompok yang menangkap Ridge Flag. Tanpa pikir panjang, tim squad pun langsung membunuh satu persatu dari kelompok tersebut. Bloodsport dan Peacemaker berlomba-lomba untuk membunuh para musuh dengan keahlian mereka. Setelah semuanya terbunuh, mereka menemukan Ridge Flag sedang ngeteh bersama salah satu tentara yang mereka bunuh. Tim squad terheran-heran karena Flag malah berbaru dengan tentara musuh. Lalu Flag memperkenalkan Sol-Soria, yaitu salah satu tim pembangkang atau pejuang kemerdekaan yang berusaha merebut kembali Corto Maltese dari Luna dan Meteo. Mendengar hal tersebut, tim squad pun langsung sadar kalau yang barusan mereka bunuh bukanlah tentara musuh. Mereka mencoba menutup-nutupi dengan mengatakan kalau saat mereka masuk tidak ada orang sama sekali. Namun Sol dan Flag mengetahui kelakuan mereka saat melihat banyaknya mayat bergeletakan. Nasi sudah menjadi lontong. Sol pun memaafkan perbuatan mereka dan bersedia untuk memandu tim squad menuju ke perkotaan. Di dalam perjalanan, tubuh Polkadot kembali memunculkan benjolan biji kerambol. Polkadot Man kemudian menjelaskan bahwa kondisinya terjadi karena ulah ibunya yang bekerja di Star Labs. Sang ibu bereksperimen pada Polkadot dan saudara-saudaranya untuk memberi mereka kekuatan super. Namun eksperimen tersebut berujung mengerikan yang pada akhirnya sebagian saudara Polkadot meninggal. Polkadot akan membunuh musuhnya jika ia memandang musuhnya sebagai sang ibu. Oke. Let's move out. Di sisi lain, Dr. Gaius terlihat sedang menemui Presiden Luna untuk memperkenalkan Project Starfish. Gaius memperlihatkan sebuah video di mana video tersebut menampilkan para astronot AS tak sengaja menemukan makhluk luar angkasa yang berbentuk seperti bintang laut. Dr. Gaius menyebutnya Starro the Conqueror. Di video tersebut, Starro terlihat mengeluarkan beberapa bintang kecil untuk memakan kesadaran para astronot dan menjadikan inang sebagai pemikir sentral Starro. Pertumbuhan Starro juga sangat cepat, bahkan tubuhnya bisa sebesar gedung. Gaius kemudian membawa Luna dan anak buahnya ke Jotunheim, tempat di mana Starro berada. Setelah melihat Starro, Luna berencana untuk menggunakan Starro sebagai senjata melawan Amerika bahkan negara lain yang mencoba menantang Corto Maltese. Pagi harinya, Harley Quinn yang sedang dikurung kemudian dibawa untuk menghadap Presiden Luna. Harley didandani layaknya seorang putri. Sesampainya di istana, Harley bertemu dengan Luna yang saat itu masih memakai sempak. Luna terlihat senang dengan kedatangan Harley. Ia mengungkapkan kalau dirinya jatuh cinta dengan Harley saat mengetahui kalau Harley sering membuat kericuhan di Amerika. Setelah itu, Luna memperlakukan Harley seperti seorang princess. Malam harinya, Luna mengungkapkan kalau dirinya ingin menikahi Harley. Harley pun menjadi baper yang pada akhirnya mereka berkelahi sambil merusak perabotan. Selesai berkelahi, Luna mengungkapkan rencananya kepada Harley, yaitu menggunakan Project Starfish sebagai senjata untuk menyerang negara manapun yang menantang rezimnya. Yang berarti Luna juga membunuh anak-anak tak berdosa. Mengetahui hal tersebut, Harley pun berubah pikiran. Ia langsung bunuh Luna dengan pistolnya. Yang pada akhirnya Harley pun ditangkap oleh pasukan Jenderal Meteo. Setelah kematian Luna, para jenderal kini setuju dengan Meteo menggantikan posisi Luna sebagai presiden. Meteo kemudian berencana untuk mencari informasi dari Harley tentang misinya, serta menyuruh anak buahnya untuk mencari anggota dari Harley yang bisa saja sedang menyusup ke kota. Kita kembali ke tim squad, di mana mereka ini dipertemukan dengan rekan Sol, yaitu Milton, yang akan mengantarkan squad ke sebuah bar bernama Laga Tita Enable, tempat di mana Dr. Gaius biasa nongkrong. Namun sebelum itu, tim squad harus menyamar sebagai penduduk asli Corto.
Di dalam perjalanan ke bar menggunakan call alert, Cleo menceritakan kenapa ia tertarik dengan tikus. Sewaktu Cleo masih kecil, ia hidup dengan sang ayah yaitu Red Cat Charwang di sebuah selokan di negara Portugal. Sang ayah mengajari Cleo cara mengalihkan tikus dengan sebuah alat ciptaannya. Mereka menjadikan tikus sebagai keluarga serta menjadikannya sumber pencari harta. Ayah Cleo adalah pecandu narkoba yang pada akhirnya ia pun meninggal karena overdosis. Setelah remaja, Cleo pindah ke Amerika. Ia menggunakan tikus-tikusnya untuk merampok sebuah bank. Akan tetapi aksinya tertangkap basah oleh pasukan Amanda yang akhirnya Cleo pun dimasukkan ke lapas Belrive. Sesampainya di tempat tujuan, tim squad mulai masuk ke dalam bar, sementara King Shark harus tinggal di dalam call alert karena wujudnya tak bisa disamarkan. Sambil menunggu Dr. Gaius datang, tim squad memutuskan untuk bersenang-senang di bar. Mereka memesan minuman dengan ekstrak daun kemangi untuk menambah kekuatan serta menghilangkan bau badan mereka. Gak lama kemudian, Gaius pun datang. The Boys lalu menodongkan pistolnya ke perut Gaius dan menuntunnya untuk keluar dari bar. Namun di waktu yang sama, para tentara berdatangan untuk memeriksa semua orang karena mereka tahu kalau di sini ada orang Amerika. The Boys kemudian menyuruh Cleo dan Polkadot untuk membawa Gaius keluar lewat pintu belakang. Sedangkan dirinya, Flag dan Peacemaker akan mengalihkan perhatian dengan mengaku sebagai orang Amerika. Yang pada akhirnya, mereka pun ditangkap lalu dibawa ke hadapan Jenderal Mateo. Akan tetapi saat di perjalanan, ketiganya melakukan perlawanan dengan beberapa tentara di dalam mobil. Mereka gebuk-gebukan sampai mobil yang ditumpangi mereka terguling lalu jatuh ke jurang. Beberapa saat kemudian, Milton dan tim squad tersisa datang untuk menjemput ketiganya. The Boys, Peacemaker, dan Flag lalu mengatur rencana, yaitu menyelamatkan Harley terlebih dahulu sebelum pergi ke Jotunheim. Di sisi lain, tepatnya di penjara Kurto, Harley disiksa oleh Mateo dan anak buahnya untuk mendapatkan informasi dari Harley. Tetapi Harley tak memberikan sedikit pun informasi tentang misinya, sampai akhirnya ia disetrum secara terus-menerus hingga pingsan. Setelah Mateo pergi, Harley tersadar dan langsung mematahkan leher anak buah Mateo dengan cara meetingnya. Harley berhasil lolos, lalu ia melanjutkannya dengan membunuh semua penjaga di penjara. Di sini Harley juga menemukan kembali tombak atau lembing milik Javelin dan menggunakannya sebagai senjata. Sementara tim squad baru saja tiba di penjara, mereka langsung mengatur strategi untuk menyelamatkan Harley. Harley yang baru saja keluar dari penjara dan akan pergi menggunakan taksi, tiba-tiba melihat Flag dan The Boys sedang berjalan di ujung jalan. Ia pun menghampiri Flag yang saat itu akan memanjat dinding bersama The Boys. Mengetahui kalau Harley sudah keluar, tim squad pun memutuskan untuk membatalkan misi penyelamatan. Setelah itu, mereka memerintahkan Gaius untuk membawa tim ke dalam Jotunheim. Tidak singkat cerita, Gaius berhasil membawa tim squad melewati penjaga Jotunheim dengan call alert milik Milton. Saat itu juga hujan ketek turun. Tim squad lalu berjalan menuju ke menara Jotunheim sambil membunuh para tentara. Tentara yang lain pun tahu kalau kelompok penyusup masuk ke dalam Jotunheim. Setelah masuk, The Boys meminta Gaius untuk mengaktifkan sistem keamanan darurat agar tentara musuh yang ada di luar tak bisa masuk ke dalam. Setelah itu, mereka mulai masang bom di setiap sudut ruangan. Flag, Gaius, dan Cleo pergi ke ruangan Project Service untuk menghentikannya. Sedangkan Peacemaker diam-diam menyusul Flag dan meninggalkan King Shark di ruang tengah. Di ruang project, Gaius mengungkapkan kepada Flag bahwa pemerintah AS berada di balik eksperimen yang melibatkan Starro, dan ternyata mereka juga mendanai negara Kurto Maltese selama beberapa dekade secara diam-diam. Starro adalah proyek senjata kehancuran yang bisa memancarkan ribuan bintang laut yang lebih kecil.
untuk menempatkan diri wajah manusia dan mengambil alih tubuh mereka seperti zombie. Mendengar pengakuan Gaius, Flag pun marah dan berubah pikiran untuk membocorkan kekelakuan perintah AS ke seluruh publik. Flag mengambil berkas drift milik Gaius untuk dibawa ke press sebagai bukti kelakuan perintah AS. Namun hal itu dihentikan oleh Peacemaker. Peacemaker yang pro perdamaian minta Flag untuk tak menyebarkan ke publik karena hal itu bisa memicu terjadinya insiden internasional. Keduanya pun berdebat karena sama-sama memiliki tujuan yang benar. Saat itu juga tiba-tiba bangunan runtuh. Runtuhan tersebut membuat Starro berhasil melepaskan diri dan sekarang tubuhnya sudah sangat besar seperti kaiju. Starro kemudian menarik Gaius lalu merobek tubuhnya menjadi dua dan melebarkannya ke dinding kaca. Flag dan Peacemaker tersadar, namun mereka masih memegang teguh tujuannya masing-masing yang pada akhirnya mereka pun bertarung. Di saat Flag berhasil mencekik Peacemaker, Peacemaker diam-diam mengambil pecahan beling lalu menikam jantung Flag hingga ia meninggal. Perbuatan Peacemaker disaksikan oleh Cleo. Cleo pun langsung kabur sambil mengambil driftnya. Akan tetapi Peacemaker berhasil menangkapnya dan akan membunuh Cleo karena Cleo melihat dirinya membunuh Flag. Untuk mengetahui apakah Cleo mati di tangan Peacemaker, kita kembali ke 8 menit sebelumnya. Saat King Shark ditinggal di ruangan tengah, King Shark kemudian pergi ke ruangan atas dan menemukan sebuah akuarium besar, di mana di dalam akuarium tersebut terdapat beberapa Squidward yang bisa meniru gaya King Shark. Sementara Bloodsport, Hailey, dan Polkadot pergi ke ruangan kerja untuk memasang bahan peledak. Namun mereka tiba-tiba diserang oleh beberapa tentara dan menyebabkan Milton meninggal. Polkadot pun membalasnya dengan melemparkan biji kerambol. Di sini mereka baru menyadari kalau Milton sebenarnya ada di belakang mereka. Saat itu juga beberapa tentara muncul kembali. Polkadot langsung menyerangnya dengan biji kerambol. Akan tapi biji kerambol tak sengaja mengenai bahan peledak yang pada akhirnya ledakan pun terjadi. Ledakan tersebut membuat akuarium besar jebol. Beberapa ubur-ubur kemudian menyerang King Shark yang tak lama kemudian bangunan mulai runtuh serta sedikit miring. King Shark jatuh dari ketinggian, namun ia tak apa-apa. Sementara Hailey menyelamatkan Bloodsport yang sedang bergelendotan di luar dinding. Beberapa saat kemudian, setengah bangunan mulai roboh. Untung saja, Hailey, Bloodsport, dan Polkadot berhasil menyelamatkan dengan melompat ke sisi bangunan. Bloodsport kemudian jatuh ke bawah dari lantai kelima sampai ke lantai bawah tanah dan berakhir di saat Peacemaker akan membunuh Cleo. Melihat hal tersebut, Bloodsport pun menembakkan pistolnya, begitu juga dengan Peacemaker. Kedua peluru mereka bertabrakan, namun peluru Bloodsport berhasil menembus peluru Peacemaker dan berakhir mengenai tenggorokannya. Setelah itu, Cleo atau Ratcatcher memberikan driftnya kepada Bloodsport dan memberitahu kalau Peacemaker membunuh Flag karena Flag mencoba untuk menyebarkannya ke publik. Beberapa saat kemudian, Starro mengamuk. Ia menghancurkan Jotunheim dan berhasil keluar untuk menginvasi Kota Meltese. Starro mulai melepaskan ribuan bintang ke udara, lalu berjatuhan ke wajah semua tentara yang ada di bawahnya, termasuk Jenderal Matteo. Sedangkan tim skuad itu sendiri berhasil menghindari dari serangan bintang. Gak lama kemudian, semua tentara bangun dan dikendalikan oleh Starro. Starro dan pasukannya lalu pergi ke perkotaan untuk penyerangan kedua. Di sisi lain, Sol dan pasukannya mengeksekusi anggota rezim Kota Maltese untuk melakukan kudeta serta merebut kembali negara mereka. Amanda Brad Welker memberitahu skuad bahwa misinya telah selesai. Mereka diminta kembali ke Belref untuk memberikan driftnya kepada Amanda. Tim skuad pun nurut dengan perintah Amanda. Akan tetapi, Bloodsport tiba-tiba berubah pikiran saat mendengar teriakan panik bahagia dari para warga, serta tidak kehadirannya para Jaeger untuk melawan keju Starro.
Bloodsport pun putar balik untuk melawan Starro. Begitu juga dengan yang lain. Mereka mengabaikan perintah Amanda lalu bergabung dengan Bloodsport untuk menyelamatkan kota. Di saat Amanda akan meledakkan leher Bloodsport, Flo Crawler termasuk anak buahnya memukul kepala Amanda dengan tongkat golf dan membuatnya langsung pingsan. Flo mengungkapkan kalau di kota tersebut masih banyak anak-anak kecil yang harus diselamatkan oleh tim squad. Saat berhadapan dengan Starro, Bloodsport mencoba menggunakan senjatanya untuk membunuh Starro. Akan tetapi tembakan yang dihasilkan tak mempan terhadap tubuh Starro. Bloodsport kemudian menginstruksikan tim dengan menyuruh Hailey menyerang dari arah atas bangunan. King Shark diminta untuk memakan Starro, sedangkan Polkadot diminta untuk membayangkan Starro sebagai ibunya. Polkadot Man pun langsung menembakkan biji-biji kerambol ke arah kaki Starro dan itu berhasil membuat kaki Starro terluka. Namun sayangnya Starro membalas Polkadot dengan menggepreknya. Setelah itu, Bloodsport melihat Ratcatcher sedang menggunakan perangkat es krimnya dan akan dibunuh oleh Starro. Bloodsport pun langsung berlari ke arah Ratcatcher dan berhasil menyelamatkannya. Ratcatcher kemudian menggunakan perangkatnya kembali lalu memanggil semua tikus di kota untuk menyerang Starro sambil mengatakan kota ini milik mereka. Melihat Starro kewalahan diserang oleh tikus, Hailey pun langsung berlari lalu menyerang bagian mata Starro dengan lembing milik Javelin. Hailey berhasil menembus ke dalam dan membuat para tikus berleluasa untuk menggerogoti organ dalam Starro. Dan pada akhirnya, Starro pun berhasil dibunuh. Aksi tim squad disiarkan ke berita televisi dan saat itu juga Tayla melihat berita yang menyampaikan ayahnya sedang menyelamatkan kota dari serangan kaiju. Setelah itu, Bloodsport menghubungi Amanda untuk membebaskan tim squad serta Tayla dari hukumannya. Jika Amanda menolak, Bloodsport dan timnya akan membocorkan bukti dari laboratorium yang sudah ia salin. Tim squad kemudian dijemput oleh helikopter. Saat di perjalanan, Sebastian merangkak ke paha Bloodsport. Bloodsport pun memberhentikan diri untuk membelai Sebastian. Di adegan mid-credit, Weasel terbukti masih hidup dan mulai berkeliaran di hutan Corto Maltese. Sedangkan di adegan pasca-kredit, bawahan Amanda yaitu John O'Connor dan Emilia Arcroft pergi ke rumah sakit dan menemukan bahwa Peacemaker masih hidup. Peacemaker nantinya akan direkrut kembali oleh Amanda untuk menyelamatkan dunia. Dan bisa saja Peacemaker akan balas dendam kepada Bloodsport. Film pun berakhir. Oke, itulah cerita film The Suicide Squad. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, pria sejati adalah pria yang tak pernah udut di dalam WC. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.